Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Henry. Di sini dari Universitas Lampung Mangkurat dari jurusan Pendidikan Jasmani. Di sini sesuai tujuan awal kita yaitu untuk wawancara mengenai latihan pushback di Bauntung Academy. Dan di sini saya minta izin, apakah boleh wawancara ini direkam, Pak? Boleh, silakan. Oke. Sangat boleh. Sebelum masuk ke wawancara, bolehkah Bapak memperkenalkan diri sebagai siapa di Bauntung Academy ini, Pak? Nama saya Fristo Alvira Widatma, sering dipanggil sama anak-anak Om Tito. Saya selaku founder di Bauntung dan juga head coach lah, kepala pelatih lah. Oke. Di sini ada 5 tema yang mungkin yang akan saya tanyakan. Yang pertama, pengalaman anak selama mengikuti latihan pushback. Dapatkah Bapak ceritakan bagaimana proses anak belajar menggunakan pushback sejak pertama latihan sampai sekarang? Ya pasti awalnya itu dalam fokus koordinasi itu kan sangat minim kalau awal-awal. Habis itu mental kayak yang tadinya anak itu sering dimanja orang tuanya atau itu kesusahannya sih di situ awal-awal. Tapi kalau kita kan sistem pelatihan kita kan lebih ke disiplin, yang dimana orang tua harus menyerahkan anaknya ke kita seutuhnya, jadi kita latih sampai akhirnya bisa. Kalau anak-anak nih biasanya mulai dari umur berapa sampai berapa, Om, gitu di Bauntung ini? Kalau di Bauntung itu dari 2 tahun bisa. 2 tahun sampai 9 tahun. 9 tahun maksimal ya. Maksimal. Bagaimana kemampuan anak ketika pertama kali berlatih itu bagaimana, Om Tito? Kemampuannya pasti kalau awal-awal ya kemampuannya sangat minim, kayak susah untuk koordinasi, susah fokus. Berarti awam banget ya. Awam. Apakah biasanya selain itu ada lagi nggak kemampuan anak pertama kali berlatihan tuh sering jatuh atau gimana gitu? Ya pasti ya. Pasti ada sering jatuh, sering hilang fokus, sering nangis, ya kayak gitulah kendalanya kalau ngatur anak-anak. Kalau perkembangan kemampuan anak dari waktu ke waktu itu gimana? Kayak minggu ke minggu atau bulan ke bulan tuh dari awal latihan? Ya pastinya ada perkembangan, tapi kan tergantung anaknya. Ada yang perkembangannya pelan, ada yang perkembangannya pesat. Dari yang tadinya tidak fokus jadi fokus, yang tadinya tidak terampil jadi terampil. Kenapa bisa ada yang perkembangannya cepat sama enggak gitu? Apakah latihannya biasanya berbeda intensitasnya atau datangnya gimana gitu? Sebenarnya kalau dari segi intensitas ya mungkin, soalnya kadang ada yang anaknya itu datangnya kita sudah mulai baru datang. Itu menurut saya ada faktor di situ juga. Jadi ada beberapa yang telat ya anak. Iya. Kalau latihannya berapa jam biasanya? Dari jam 5:30 sampai jam 9 malam. Oke, berarti malam ya, sore dari malam. Apakah latihan yang dilakukan secara rutin membantu anak menguasai keseimbangan? Pasti. Kalau dalam segi keseimbangan itu sebenarnya tidak melakukan latihan rutin pun bisa sebenarnya bisa, soalnya kan balance back atau pushback ini asalnya itu difungsikan untuk menyeimbangkan anak-anak yang mau ke sepeda pedal. Oh, berarti ini pushback ini tahap awal ya? Iya, untuk betul. Ini sepeda pedal. Pada tahap apa anak mulai terlihat lebih terampil dan percaya diri, Om Tito? Kalau menurut saya sih dalam tahap dimana anak itu mengikuti balap atau event. Nah di situ anak bisa belajar. Kalau cuma di latihan itu kadang kan kita anak-anak kan ketemu teman-teman itu aja.
kalau di event dia lihat teman yang lain, oh ternyata aku bisa. Nah, Berarti kalau sering ketemu orang atau orang lain tuh nambah ini ya, iya pasti. percaya dirinya ya. Oke. Tema kedua, ke respon dan adaptasi anak selama berlatih. Bagaimana respon anak ketika menghadapi tantangan menjaga keseimbangan saat menggunakan pushback? Respon anak saat menghadapi tantangan tuh kayak gimana biasanya? Gitu. Respon anak ya, Apakah ada yang menangis atau kayak gimana ya misalkan jatuh? kalau awal sih pasti, kalau awal anak-anak latihan tuh pasti, tapi kalau anak-anak di bawah untung yang sudah lama mengikuti pola latihan kita, respon anak kalau jatuh langsung bangun, bangkit cepat, langsung Oh, berarti lari dia kembali. kalau sering latihan tuh nggak langsung nangis ya, bisa mandiri sendiri. Iya. Apa yang biasanya dilakukan anak ketika kehilangan keseimbangan? Yang dilakukan tuh apa biasanya? Di dalam latihan atau di dalam restnya? Ya kalau jatuh gitu kan. Misalkan jatuh. Jatuh ya responnya pasti bangun, bangkit lagi, kejar lagi. Berarti ini ya, di tahap percaya diri sama mentalnya kuat. Iya mental, lebih ke mental sih. Bagaimana cara anak menyesuaikan posisi tubuhnya saat balapan tuh, ada nggak Om Tito? Kayak pas tikungan tuh harus gimana atau gimana gitu? Ya pasti harus tikungan harus gimana, harus posisi kaki harus gimana biar di posisi tikungan kan otomatis tikungan itu kan miring posisinya. Kadang ada yang tipikal anak yang kakinya di sepeda, ada yang tipikal kaki anak pas cornering itu kakinya ke belakang, itu beda. Biasanya yang lebih sering terjadi jatuh atau tergelincir tuh kadang kaki yang di posisi di sepeda. Yang sering tergelincir tuh kaki yang ini ya, ditaruh di sepeda. Kalau posisi kepala atau tubuhnya tuh harus kayak biasa atau kalau di posisi cornering, kalau dari segi saya sih lebih enak agak tegak. Biar Oke. Apakah anak belajar dari kesalahan yang dialaminya? pasti Om Tito, pasti belajar mereka. Contohnya kadang anak itu kan di bawah untung itu mentalnya sudah jadi. Kadang anak yang awalnya kalah, dia tidak mau kalah lagi setelahnya. Jadi ini ya, kayak jiwanya menggebu-gebu Jiwa, untuk iya. memberikan yang terbaik mungkin. Apakah anak menjadi lebih mudah mengendalikan tubuhnya, Om Tito, ketika berbelok atau berhenti saat sudah berlatih? Pasti. Karena rutinnya kita latihan, pasti lebih terampil. Masuk ke tema 3, Om Tito, perubahan keterampilan keseimbangan anak. Perubahan apa yang paling terlihat pada kemampuan keseimbangan anak setelah mengikuti latihan di Bawah Untung Academy? Yang pasti endurance, fisik dan mental. Itu sih. Berarti kalau fisiknya jadi, itu keseimbangannya bisa meningkat, Om Tito? Iya. Gitu. Itu biasanya fisik yang dilatih di Bawah Untung nih fokus kemana aja, Om Tito? Ya pastinya fokusnya fisiknya ke area kaki. Area kaki sama mungkin tangan juga loh. Apakah anak menjadi lebih stabil berkendara? Dari awal kan banyak yang jatuh gitu. Itu gimana cara, misalkan banyak yang jatuh kayak yang baru latihan beberapa bulan, itu gimana cara latihannya? Latihan supaya seimbang, stabil, misalkan di tikungan. Apakah ada latihan tertentu? Ada. Kalau untuk di cornering itu biasanya kita latihan angka 8 lah. Angka 8 biar ngelatih dia keseimbangan untuk mengambil cornering, mengambil untuk overtake. Berarti angka 8 ini kayak dia pakai sepedanya di angka 8 gitu ya? Iya. Muter-muter angka 8 kayak gitu. Berarti abis latihan itu apakah kemampuan berbelok dan bermanuver mengalami peningkatan, Om Tito? Pasti. Bisa berarti
satu minggu itu apakah ada latihan angka 8 itu biasanya? Eh, kadang untuk biasanya kalau di Bawuntung saya melihat kadang kan anak tuh ada yang lagi naik, ada yang lagi turun. Jadi kalau saya lihat minggu ini anak banyak yang lagi turun, nah saya terapkan lagi angka 8-nya. Soalnya sebenarnya angka 8 itu sih basic. Basic. Berarti mengikuti perkembangan anak ya. Iya. Kalau anaknya butuh banget kayak buat skill belok barulah. Kalau masuk ke tema faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan keseimbangan, faktor apa aja yang mendukung dan menghambat Om Tito dalam meningkatkan kemampuan keseimbangan dan anak? Keseimbangan. Iya, keseimbangan. Faktor pendukungnya ya. Iya, faktor yang mendukung dan menghambat. Ya, faktornya pastinya latihan fisik. Tuh. Yang menghambatnya mungkin tadi yang kembali ke awal intensitas dia waktu latihan. Kalau faktor-faktor kayak fasilitasnya tuh bisa berpengaruh nggak Om Tito, kayak sepedanya atau bannya atau sepatunya? Kalau kalau dari sudut pandang saya sih sebenarnya sangat sedikit pengaruhnya. Sedikit. Soalnya kalau saya untuk sepeda itu cuma penunjang aja. Yang ianya itu jokinya, ridersnya. Ya. Iya. Apakah usia ini berpengaruh pada keseimbangan? Usia ini beda nggak keseimbangan? Ya, pasti. Apalagi kayak yang masih awam kayak riders yang 2022 apa 23 yang awal-awal masih 2 tahun, itu keseimbangannya pasti masih agak-agak oleng lah. Kalau bagaimana pengaruh kondisi fisik dan keberanian anak, pengaruhnya tuh besar nggak di pushback ini? Besar, pengaruhnya sangat besar. Berarti fisik itu utama ya, sama mental, iya, keberanian. betul. Kalau motivasi anak selama berlatih itu gimana Om Tito? Kalau motivasi anak itu kadang kalau di Bawuntung tuh kita kan kadang saya lihatnya anak-anak lagi jenuh, kita main game-game dengan fokus, main game fokus. Jadi kadang sama juga kalau lagi anak-anak lagi jenuh, nanti suatu saat saya kasih kayak reward. Jadi anak-anak apa harus kayak gini nih, harus bagus nih latihannya biar dikasih reward kayak gitu. Berarti lihat kondisi latihan ya. Kalau anak-anak lagi down itu dikasih permainan sama reward tadi. Kalau program latihan yang diberikan di Bawuntung Academy ini kayak gimana Om Tito? Itu latihannya kan tadi berapa ya? Dari jam 6 sampai jam 9 ya? Itu berapa kali seminggu Om Tito? Itu ada 4 kali seminggu. 4 kali. Itu dari apa aja Om Tito? Hari Senin sampai hari Kamis. Kalau Jumat Sabtu Minggunya ada lagi nggak kegiatan? Sabtu Minggunya ada, tapi hanya orang-orang tertentu yang minta privat ke saya. Kayak misalkan ada anak dari luar yang pengen ikut race ke Pulau Jawa, kadang minta privat di Sabtu Minggu kayak gitu. Kalau ini Om Tito, latihannya tuh dari Senin sampai Kamis itu program latihannya kayak gimana? Misalkan hari Senin khusus fisik, Selasa teknik, atau kayak gimana di Bawuntung Academy? Ini saya ceritain dulu. Ya, awalnya Bawuntung itu Senin tuh khusus fisik tanpa sepeda. Hari Selasa itu khusus roll kayak latihan treadmill versi pushback lah. Di hari Rabu itu kita separoh, maksudnya separoh fisik, separoh track separoh. Habis atau juga nanti Rabu itu kayak teknik kayak cornering atau teknik gimana caranya start. Nah, hari Kamis itu full track. Nah, berhubung orang tuanya sekarang mungkin atau anaknya tahu hari Senin, Senin fisik aja, banyak yang tidak hadir. Selasa roll aja, banyak tidak hadir. Nah, akhirnya sekarang dirubahlah programnya menjadi, jadi setiap hari itu ada fisik. Jadi dari jam 5:30 sampai jam 6:30 atau jam 7 itu full fisik.
baru nanti kita lakukan mungkin di hari Senin ada fokus, di hari Selasa ada teknik, nah di hari Rabu nanti ada kayak full sprint, di hari Kamis itu full track. Berarti sekarang fisik dimasukkan cuman agak sedikit ya, nggak Iya, full tapi setiap hari. setiap hari. Apakah tingkat kesulitan latihan itu disesuaikan dengan kemampuan anak di Bawuntung Academy? Kalau tingkat kesulitan, kalau sebenarnya saya nganggap sama aja ya. Sama aja kenapa? Walaupun anaknya masih kecil atau apa, saya pengen kadang tuh permintaan orang tua juga, Om kasih dong fisiknya kayak yang kakaknya. Awalnya dulu aku bedain, untuk kelas-kelas besar fisiknya seperti ini, kelas-kelas kecil seperti ini. Ternyata orang tua yang radius kecil itu minta fisiknya sama kayak yang besar. Akhirnya sekarang fisik disamakan. Walaupun nanti kadang yang kecil-kecil kan ada yang nangis lah, kecapean, nggak apa-apa. Tapi porsi sama, kalaunya tapi kita apa namanya meanukan anaknya berbeda. Kalau porsinya sama. Berarti sekarang dulu di ini ya di apa dibedain. Dibedain. Sekarang Orang tuanya diminta yang sama. minta sama. Berarti lebih ini ya, mau ngejar apa kira-kira orang tua? Apakah prestasi gitu atau gimana? Kalau pendapat saya sih kalau prestasi sih kayaknya sedikit aja persentasenya. Mungkin lebih ke ambisi. Ambisi kalau udah Itu ambisi apa, Om? Supaya anaknya sehat atau supaya anaknya ya supaya anaknya sesuai dengan ekspektasi orang tuanya. Orang tuanya pengen anaknya menjadi juara lah. Tapi kadang dulu itu sudah saya nggak apa-apa Om, ini porsi anak-anak seperti ini aja, seperti yang kecil-kecil kayak gini aja. Tapi orang tuanya mungkin pengen ngejar ambisi orang tuanya itu sendiri, akhirnya mereka pengen porsinya sama. Aktivitas apa yang paling membantu perkembangan keseimbangan di latihan? Apakah ada latihan keseimbangan Om Tito atau kayak permainan keseimbangan di Bawuntung? Kalau permainan keseimbangan, kalau ya sebenarnya kalau di pushback itu keseimbangan, apalagi kayak di kalau tahap sudah di tahap anak-anak mengikuti res, sebenarnya keseimbangan itu sudah kayak di luar nalar lah, di luar nalar lah, ibaratnya di luar kepala lah. Jadi kadang di Bawuntung itu tidak melatih keseimbangan lagi. Kita lebih ke fokus ke latihan ke kayak fisik endurance kayak gitu. Berarti kalau udah latihannya banyak atau aktivitas fisiknya udah mumpuni itu keseimbangan. Iya. Bagaimana peran orang tua dalam mendukung latihan Om Tito di Bawuntung ini? Ya sangat positif lah. Positif. Kalau apakah fasilitas latihan mendukung perkembangan anak Om Tito? Fasilitas dalam segi apa? Misalkan sepedanya atau lapangannya itu mendukung nggak? Kalau di Bawuntung ini kayak gimana? Kalau di Bawuntung, kalau menurut saya sih mendukung. Tapi kalau dibandingkan dengan kawan-kawan yang di Jawa, fasilitas venue kita masih kurang sih sebenarnya. Tapi kalau dibandingkan dengan di teman-teman kita di wilayah Kalsel, Bawuntung sangat proper lah. Perbedaan Jawa sama di sini apa dalam fasilitas Om Tito? Kalau di Jawa itu mereka lebih gampang mendapatkan venue latihan yang besar luas. Jadi kan kalau besar luas ibaratnya menunjang untuk anak mengeksplor stamina, power. Berarti ini ya fasilitas ini kurangnya kayak tempat latihan atau iya ya. betul.
bagaimana pendapat Om Tito mengenai efektivitas olahraga pushback dalam meningkatkan keterampilan keseimbangan anak? Ini sangat berperan penting nggak pushback ini untuk Sangat anak? Sangat sangat penting ya. sebagai contohnya kayak seperti anak saya Mhm. itu berkat pushback mental di sekolahnya jadi dalam segi kompetisi di sekolahan, dalam segi dia berani berbicara ke orang banyak. Oke. Pasti rata-rata anak-anak pushback itu di sekolahnya pasti di atas temennya lah. Berarti selain dari keseimbangan, mental dan fisiknya juga jadi. Betul. Kalau mengapa pushback dianggap efektif menurut Om Tito? Efektif karena menurut saya kalau dibandingkan dengan olah cabur-cabur untuk anak-anak lain, menurut saya pushback ini apa ya? Pertama dalam segi sosialisasi lebih bagus, lebih banyak dia mungkin kayak latihan rasa kayak bermain, jadi mengikuti aja dia. Apa manfaat yang paling terlihat pada anak? Manfaat dari pushbacknya apa? Manfaatnya ya Untuk kesehatan tadi. untuk kesehatan, habis itu mental dia di sekolah kayak gimana, jiwa kompetisinya ada, yang tadinya anak itu introvert lah, di semenjak latihan di pushback tidak introvert lagi. Apakah latihan yang rutin dapat memberikan hasil yang berbeda sama yang enggak? Pasti semua cabur apa aja kalau kita latihan rutin pasti berbeda sama teman-teman yang latihan yang biasa-biasa aja. Berarti nggak ada bakat atau anu ya? Iya. Kalau latihan rutin, pasti. otomatis meningkatnya lebih besar. Iya. Pak, berikutnya Om Tito, faktor apa yang membuat beberapa anak berkembang lebih cepat dibandingkan yang lain? Faktornya mungkin daya tangkap ya. Daya tangkap anak masing-masing anak. Dalam kayak responan kayak kita kan pasti di latihan itu kayak melakukan kayak kalimat perintah. Kadang ada yang ngerti apa yang kita perintahkan. Ada yang anak itu langsung nangkep, oh kayak gini. Berarti beda-beda respon. Beda-beda, walaupun ada yang kadang yang besar itu sulit nangkap, ada malah yang kecil yang cepat nangkap. Menurut Om Tito, apa kelebihan pushback dibandingkan aktivitas fisik yang lain, olahraga yang lain? Bedanya kalau saya sih belum pernah nyoba ya. Ada sih anak tuh ke renang, tapi ya latihan fisiknya biasa aja, itu satu. Terus juga ada pengalaman teman teman itu anaknya ikut basket, sudah pensiun ikut basket, katanya sih fisiknya tidak apa-apanya dibandingkan pushback. Berarti pushback latihannya lebih nge-push fisik. Jadi anak itu kalau pengen jenjang selanjutnya ke cabur lain tuh enteng aja. Berarti di sosial sama fisik lebih oke. Iya, betul. Oke, terima kasih Om Tito. Mungkin itu aja yang bisa dapat saya wawancarai. Oke. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And